Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya akan percaya di pagi hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama lebih dalam lagi kita mau memuji Allah kita. Kita mau tinggikan namanya karena Dia yang layak untuk terima pujian atas setiap kita. Sepakat saudara, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami diberkati luar biasa, kami bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar ya Allah, kami tidak menaikkan pujian kami, berkati setiap kami. Biarlah kami boleh selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari pujikan dari awal, katakan di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang. Kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang. Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Mari sembah Dia, berikan ucapan syukur-Mu, pengagungan-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Dia. Allah yang layak disembah, Allah
namanya, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu, di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu, di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Sebentar ya Allah, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ingin mengalami kemenangan, dengar suara Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Kita akan belajar dalam satu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Jadi ceritanya seperti begini. Gideon beserta pasukan Israel atau bangsa Israel akan melawan bangsa Midian yang jumlahnya banyak sekali. Tetapi bangsa Israel bisa mengalami kemenangan. Coba kita lihat perbandingannya ya. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Perhatikan, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Perhatikan ya, 300 orang bangsa Israel akan mengalahkan berapa orang? Perhatikan ayat yang ke-12, perhatikan. Ayat yang ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya,
dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Perhatikan, 300 orang bisa mengalahkan bangsa Midian dengan Amalek yang bergelimpangan, dengan jumlah unta yang tidak terhitung, dengan mereka jumlah pasukannya yang seperti belalang banyaknya, bisa dikalahkan dengan 300 bangsa Israel. Mereka bisa mengalami kemenangan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa menang? Jawabannya simpel, karena mereka mendengar suara Tuhan. Wow. Jadi bangsa Israel bisa mengalami kemenangan karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Sebetulnya ada 30.000 bangsa Israel yang akan berperang. Jadi bangsa Israel berkemah di sebelah utaranya perkemahan orang Midian sekitar 30.000 orang. Tapi karena diseleksi akhirnya tinggal 300 orang. 300 orang ini bisa mengalahkan ribuan orang, bahkan mungkin jutaan, karena jumlah unta mereka tidak terhitung. Mereka yang bergelimpangan seperti belalang. Jadi artinya mereka yang dengan jumlah yang kecil bisa mengalahkan jutaan orang. Kenapa bisa mereka mengalami kemenangan? Karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Wow. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari sama. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu sudah pasti. Jadi apapun persoalannya, apapun permasalahannya, apapun yang kita gumulkan hari-hari ini, kalau ingin kita mengalami kemenangan, dengarkanlah suara Tuhan. Wow, pasti. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kebanyakan orang awam atau jemaat yang biasa mungkin belum paham bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Nah, hari ini saya akan ajari, hari ini kita akan belajar bagaimana kita tahu kalau itu suara Tuhan. Simple, sangat-sangat simple, semua orang pasti bisa. Perhatikan ya, bagaimana kita mengerti kalau itu suara Tuhan. Di ayat yang kedua, dalam satu kitab yang sama, di ayat yang kedua, perhatikan ya. Di ayat yang kedua, Hakim-Hakim pasal 7 tadi, di ayat yang kedua, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, poin yang pertama, bagaimana kita supaya tahu suara Tuhan atau tidak? Perhatikan lagi ya, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. That is point. Jadi poin yang pertama adalah sesuai kehendak Tuhan. Jadi tidak usah bingung-bingung, tidak usah repot-repot, tidak usah ribet, tidak usah pusing mendengarkan suara Tuhan. Simple saja dalam hal ini, dalam konteks ini, suara Tuhan harus sesuai kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi kalau saudara mungkin hari ini atau waktu-waktu ini mungkin bagi yang belum punya pasangan, sudah mendapatkan pasangan beda iman, dan Anda bertanya, Tuhan, bagaimana ini? Ini kekasih saya orangnya baik, hormat kepada orang tua, sayang sama keluarga saya, tapi beda iman. Saya minta petunjuk dong Tuhan, ini suara Tuhan bagaimana? Nggak usah repot-repot. Suara Tuhan itu sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kepada orang percaya, jangan menikah dengan beda iman. Tidak ada yang kita dapatkan antara gelap dengan terang. Jadi nggak usah pusing-pusing cari suara Tuhan gimana. Kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu suara Tuhan. Mungkin Anda ditawarkan pekerjaan, wah kerja di sana enak, tempatnya basah, cuannya gede, uangnya gajinya gede, tapi ya agak sedikit main curang. Dan Anda berdoa minta suara Tuhan, Tuhan saya ke sana atau tidak Tuhan? Nggak usah tanya, udah pasti nggak boleh. Namanya juga kebohongan ada di sana, jangan tanya. Karena setiap suara Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya pasti firman Tuhan. Nah, tapi kalau dalam konteks di kitab ini, memang itu karena suara Tuhan secara audible kepada Gideon. Jadi semua yang dilakukan Gideon sampai dipilah-pilahnya dari 30.000, 10.000 sampai 300 orang dengan cara menghirup air yang dari tangannya tadi itu dengan lidahnya seperti dogis. Nah, itu Tuhan berbicara secara audible. Tapi kita yang zaman sekarang, kalau Anda kesulitan bagaimana mendengarkan suara Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Anda yang mungkin hari-hari ini lagi sakit hati dengan istri, atau sakit hati dengan orang tua,
atau sakit hati dengan partner, dan Anda bertanya, Tuhan aku harus bagaimana? Nggak usah tanya, kehendak Tuhan apa? Ampuni, ya sudah ampuni, jangan terlalu ruwet. Kadang-kadang kita orang percaya terlalu bingung dalam hidup gimana Tuhan, gimana? Sudah gampang saja. Kalau itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah melanggar firman Tuhan, berarti itu nggak dari Tuhan. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, entah itu istri, entah itu anak, entah orang tua, kita mau mengampuni, itu sudah pasti suara Tuhan. Kenapa? Karena sesuai kehendak Tuhan. Nah, seperti ini loh. Tuhan itu berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendakin. Nah, kadang-kadang kita orang percaya seperti itu. Kehendak kita yang menonjol, bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau saudara ingin tahu bagaimana suara Tuhan, jangan kehendak kita yang menonjol. Tidak bakal ngerti deh saudara bagaimana suara Tuhan. Kenapa? Karena kehendakmu yang menonjol kok. Tapi kalau kehendak Tuhan, firman Tuhan yang menonjol, engkau lambat laun akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Pasti itu, sudah pasti. Engkau akan bisa mengerti suara Tuhan yang bagaimana. Kenapa? Karena kehendakmu udah nggak menonjol lagi, tapi kehendak Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Wow, luar biasa. Maka Gideon beserta dengan 300 orang bisa mengalahkan yang begitu banyak jumlahnya. Sampai tidak terhitung jumlahnya, bisa dikalahkan dengan 300 orang. Kenapa? Karena Gideon mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena apa? Karena yang dilakukan Gideon sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dalam kehidupan kita yang hidup hari-hari ini mungkin ada kesulitan. Kalau saudara bingung bagaimana suara Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Wow, sangat simpel. Terus apa yang selanjutnya? Perhatikan di sana ayat yang tetap masih di ayat yang kedua. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, poin yang kedua supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, jangan kita memegahkan diri. Wow. Kita hidup karena kasih karunia. Sekali kita memegahkan diri, sekali kita merasa kita berjasa dalam hidup kita ini, Anda sama saja menutup mata hati saudara atau iman saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda yang saudara tonjolkan itu karena memegah-megahkan diri. Maka Tuhan berkata, aku tidak mau bangsa Israel ini berkata mereka yang merasa berjasa. Jadi aku tidak mau bangsa Israel seolah-olah berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi bangsa Israel merasa dia berjasa, Tuhan tidak mau. Kenapa? Supaya mereka tahu kalau Tuhanlah yang menyelamatkan bangsa Israel. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kita memegahkan diri, jangan kita merasa berjasa karena kita menolong orang lain, jangan kita merasa berjasa karena kita menyumbang gereja, jangan kita merasa berjasa karena kita tidak. Biarlah Tuhan yang membalas apa yang kita lakukan, supaya kita tidak tertutup mata hati kita dengan suara Tuhan. Itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya pikir firman Tuhan simpel saja, praktis saja. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan memegahkan diri. Yang terakhir, di ayat yang ke 12, perhatikan di sana. Di ayat yang ayat ke-15. Ayat ke-15 ya. Segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi suara Tuhan bisa lewat mimpi. Nah, Gideon waktu itu takut. Jadi dia turun ke barisan orang Midian bersama dengan bujangnya, mendengarkan prajurit orang Midian lagi cerita kalau mereka bermimpi. Nah, di mimpi itu ceritakan kalau Gideon akan mengalahkan bangsa Midian. Akhirnya apa? Gideon bangkit keberaniannya dan dia kembali ke perkemahan, membawa pasukan bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Jadi suara Tuhan bisa lewat mimpi. Wow. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, simpel saja firman Tuhan hari ini. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, berarti harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan memegahkan diri, dan bisa karena mimpi kita mendapatkan suara daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.